Halo semuanya, balik lagi. Ini adalah hari kedua dari Basic English Grammar Class kita. Buat yang baru datang, selamat datang. Ini udah hari kedua nih kita, dan hari ini kita akan belajar tentang uncountable nouns. Oke, kita lihat dulu. Tapi sebelum kita belajar uncountable noun, kita perlu tahu dulu si countable noun. Nah, jadi countable noun adalah kata benda atau noun yang dapat dihitung jumlahnya dengan mudah. Dapat dihitung jumlahnya dengan mudah ya guys. Jadi di sini itu count, kalau kita lihat count itu artinya menghitung, dan suffix able itu artinya bisa. Jadi countable itu artinya bisa dihitung gitu. Jadi countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung dengan mudah. Nah, kata benda jenis ini memiliki bentuk tunggal atau singular dan bentuk jamak atau plural. Contohnya kursi, chair, buku, book, orang, person. Kita dapat dengan mudah mengatakan satu kursi, a chair, dan dua kursi, two chairs. Jadi dia punya bentuk singularnya dan dia juga punya bentuk jamak atau pluralnya ketika jumlahnya lebih dari satu. Nih kayak gini, chairs gitu. Nah gitu, jadi kalau kata benda yang bisa dihitung, countable noun ini dapat dengan mudah kita hitung gitu. Contohnya kursi dapat dengan mudah dihitung. Kemudian baru kita masuk ke uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dengan mudah. Untuk menghitungnya harus menggunakan penghitung atau counter atau kata sifat jumlah atau adjective of quantity. Kata benda ini tidak memiliki bentuk jamak. Jadi dia selalu bentuknya singular. Dia nggak punya bentuk jamak. Contohnya uang, money, rambut, hair, daging, meat. Kita tidak dapat mengatakan satu uang, dua uang gitu. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa menghitung kata uang gitu dengan mudah. Kita hanya bisa bilang sedikit uang, a little money, atau banyak uang gitu, much money. Uncountable noun. Itu dia uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung dengan mudah. Kemudian, nah ini dia yang tadi ya, kalau countable noun itu kita bisa dengan mudah hitung gitu. Dan dia punya bentuk pluralnya. Contohnya a cat, satu ekor kucing atau seekor kucing gitu ya. Kalau kucingnya ada dua ya berarti two cats. Dia otomatis si cat-nya ini berubah jadi bentuk plural. Tinggal tambahin s aja gitu. Tapi kalau uncountable noun, kita nggak bisa bilang a water, two waters gitu. Kita nggak bisa bilang satu air, dua air kan. Dalam bahasa Indonesia juga kita nggak bisa bilang kayak gitu gitu. Kita nggak bisa menghitung uncountable noun begini gitu. Terus gimana caranya menghitung uncountable noun? Nah, ada caranya sendiri. Dengan menggunakan counter, yaitu penghitung. Counter adalah countable noun yang bisa digunakan double. Countable counter adalah countable noun yang bisa digunakan untuk membantu menghitung uncountable noun. Jadi si counter ini bentuknya countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dan dia kerjanya untuk membantu menghitung si uncountable noun. Nih bisa kita lihat di sini, kita tadi nggak bisa bilang a water, two waters gitu kan, kita nggak bisa bilang begitu, tapi kita bisa hitung gelasnya gitu. Contohnya a glass of water, two glasses of water gitu. Jadi di sini glass dan glasses itu adalah dia counternya. Dia countable noun, dia bisa dihitung dan dia bisa punya bentuk jamaknya dari glass jadi glasses ya kan. Sedangkan water itu tetap jadi uncountable noun dan dia nggak punya bentuk jamak. Jadi meskipun kita bilang two glasses of water, si waternya tetap tetap water gitu, nggak jadi waters.
Yang berubah menjadi jamak adalah si glass-nya. Jadi glasses gitu. Begitu juga ada contoh lain seperti a slice of a cake, a slice of meat, sepotong kue atau sepotong daging gitu ya. Some pieces of paper, kita nggak bisa bilang satu kertas dua kertas gitu, tapi kita bisa bilang selembar kertas atau beberapa lembar kertas gitu. Jadi yang kita hitung lembarnya bukan kertasnya. Kemudian rambut, kita nggak bisa ngitung rambut karena rambut terlalu banyak ya kan. Jadi yang kita hitung adalah helai rambutnya. Satu helai, dua helai gitu. A strands of hair atau two strands of hair gitu. Begitu juga dengan pizza. Yang bisa kita hitung mungkin potongan pizzanya atau berapa kotak pizzanya gitu. Kita nggak bisa bilang satu pizza, dua pizza gitu. Kita bisanya bilang a box of pizza atau four boxes of pizza gitu. Jadi yang kita hitung potongannya atau kotaknya gitu. Itu ya. Jadi itu counter. Si counter adalah countable noun yang bisa digunakan untuk membantu menghitung uncountable noun. Lanjut, kita juga bisa hitung uncountable noun pakai adjective of quantity. Contohnya di sini ada a lot of, banyak. I have a lot of money. Gitu. Meskipun kita bilang banyak di sini a lot of, tapi money-nya dia nggak berubah jadi plural karena dia nggak punya bentuk pluralnya gitu. Dia jadi tetap money gitu. Jadi bukan manis gitu, tetap money aja. Begitu juga dengan much. I have much money. I have some money. Some beberapa, enough cukup. I have enough money. Saya punya cukup uang. A little, I have a little money. Saya punya sedikit uang. Little juga artinya sedikit. I have little money. No artinya enggak. Saya jadi kayak I have no money artinya saya enggak punya uang gitu. Any, I don't have any money. Any juga sama artinya kayak no, tapi kalau any di sini dia harus di kalimatnya harus berbentuk negatif. Jadi I don't have any money gitu. Nah, adjective of quantity juga bisa digunakan untuk menghitung countable noun. Contohnya kayak gini, I have a lot of friends gitu. Nah, kalau untuk countable noun, si kata bendanya ini harus selalu berbentuk plural, kecuali ketika dia ketemu sama any. Ketika dia didahului any, kata bendanya harus bentuknya tunggal atau singular. Nah, kalau kalian lihat di sini kan dari atas sampai akhir itu selalu friends gitu ya. Ada S-nya gitu. Jadi dia bentuknya selalu plural. Sementara ketika dia ketemu sama any, dia bentuknya friend. Jadi bukan friends. Dia bentuknya harus singular. Begitu. Dan kemudian di sini juga ada beberapa kata yang aku spesialkan. Contohnya seperti much, little, dan little. Kata ini hanya bisa digunakan untuk uncountable noun. Gitu. Jadi much, a little, dan little itu hanya bisa untuk uncountable noun. Sementara untuk countable noun itu ada many, a few, dan few. Gitu. Jadi ini udah satu paket gitu. Ketika kita bilang much tapi kita pakai untuk countable noun, berarti itu nggak bisa. Kita nggak bisa bilang I have much friends atau kebalikannya I have many money, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau kata bendanya uncountable, dia harus pakai yang ini much gitu. Kalau kita mau bilang sedikit, kita bisanya bilang pakai little atau little. Sementara kalau di countable noun, kalau kata bendanya countable noun, kita hanya bisa bilang a few atau few gitu kalau kita mau bilang sedikit gitu. Jadi ini yang diwarnai beda ini dia udah satu paket nih. Dia hanya bisa dipakai untuk yang ini countable noun, yang pink ini, dan yang kuning ini hanya bisa dipakai untuk uncountable noun. Begitu.
Kemudian countable atau uncountable. Nah, ini kita perlu hati-hati karena ada beberapa kata yang bisa menjadi countable dan uncountable sekaligus, tergantung artinya. Contohnya kata time. Nah, ini di sini ada contoh kalimat I learn English 3 times a week. Times di sini dia menjadi countable karena dia bisa dihitung dengan mudah. Ada 3 times, di sini ada 3 sebelumnya, dan di sini dia artinya kali. Jadi saya belajar bahasa Inggris 3 kali seminggu gitu. Timesnya berbentuk plural, dia bisa dijadikan plural. Sementara yang contoh kalimat yang di bawah, I have much time, waktu, to learn English. Saya punya banyak waktu untuk belajar bahasa Inggris. Time di sini dia sebagai uncountable noun dan dia nggak punya bentuk pluralnya gitu. Jadi time bisa menjadi countable atau uncountable tergantung arti yang kita pakai yang mana gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memakainya gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan nanti di kolom chat nanti malam.